Adakah kalian yang menyukai rasa pedas? Berbeda dengan manis, pahit, asin, dan asam, pedas bukanlah sebuah rasa, tetapi merupakan sebuah sensasi yang dirasakan oleh lidah. Salah satu sumber pedas adalah buah cabai. Lalu, kenapa ya cabai bisa memiliki rasa pedas yang sangat nikmat itu? Hai, selamat datang di Teman Sains. Siapa yang masih sering menyebut pedas sebagai salah satu rasa? Sebaiknya mulai sekarang kalian tidak lagi menyebut pedas sebagai suatu rasa. Pedas merupakan sebuah sensasi yang dirasakan oleh lidah. Cabai atau tumbuhan lain yang meninggalkan sensasi pedas mengeluarkan zat kimia bernama capsaicin. Capsaicin sendiri merupakan komponen aktif dari cabai atau tumbuhan lain yang sejenis. Capsaicin akan menyebabkan iritasi atau sensasi terbakar bila dikonsumsi atau sekedar bersentuhan dengan jaringan manapun. Sebenarnya, fungsi capsaicin pada cabai adalah sebagai alat perlindungan dari serangan hewan pemangsa dan serangan jamur. Karena cabai menimbulkan panas dan pedas, hewan pemangsa tidak akan memakannya. Lalu, jika jamur terkena capsaicin, maka pertumbuhan mereka dapat terganggu. Kulit yang terkena capsaicin biasanya akan mengalami iritasi dan rasa panas yang tidak nyaman. Sedangkan kalau kita mengonsumsi capsaicin terlalu banyak, ini bisa membuat kita sakit perut, diare, mual, bahkan muntah. Capsaicin yang terkena mata juga bisa membuat keluarnya air mata dan rasa sakit. Untuk mengukur tingkat kepedasan atau kandungan capsaicin dalam cabai, tentu tidak dicicipi langsung dengan lidah. Pasalnya ada cara khusus yang lebih aman dan akurat, yaitu dengan menggunakan skala Scoville atau SHU. Di Indonesia, cabai rawit dianggap sebagai salah satu jenis cabai terpedas, di mana cabai rawit memiliki skor 100.000 ketika diukur menggunakan skala Scoville. Sementara cabai merah besar hanya sekitar 30.000 sampai 50.000 SHU. Dan rekor cabai paling pedas sedunia versi Guinness World Record dipegang oleh Carolina Reaper yang memiliki tingkat kepedasan 15 sampai 31 kali lipat dari cabai rawit. Setiap orang memiliki tingkat toleransi yang berbeda ketika makan makanan pedas. Ada yang kuat banget, ada yang kena cabai sedikit pun udah berkeringat banyak saking pedasnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini berkaitan dengan reseptor rasa sakit. Jika kalian sering memakan makanan pedas, maka reseptor tersebut akan kebal sehingga kamu bisa menahan sensasi pedas yang dirasakan. Berbeda dengan orang yang tidak terbiasa makan makanan pedas, mereka akan sulit menahan rasa terbakar dan bisa terjadi iritasi pada usus yang menyebabkan ingin buang air besar. Jika kalian memaksakan makanan pedas padahal nggak kuat, tubuh kamu akan merespon dengan memuntahkan makanan tersebut karena tubuh akan mengartikannya sebagai racun. Bagaimana ya kalau kita tidak sengaja menggigit cabai dan menyebabkan kita sangat kepedasan? Kalau terjadi seperti itu, kita bisa langsung segera meminum susu. Kenapa? Karena susu dapat menahan dan mengikat capsaicin sehingga efek pedas dan panasnya cabai bisa berkurang. Selain susu, kita juga bisa meminum air gula untuk menghilangkan rasa panas di perut akibat cabai. Nah, bagaimana kalau mata kita yang pedih dan sakit karena cabai? Cara mengatasinya cukup mudah, yaitu dengan membilas mata menggunakan air yang mengalir. Rasa pedih pada mata akan hilang perlahan-lahan setelah kita membilasnya. Tetapi, jangan gunakan sabun untuk membilas mata yang pedih ya, karena ini bisa menimbulkan iritasi pada mata. Namun, meski kalian kuat memakan makanan pedas, jangan sekali-sekali makan makanan pedas secara berlebihan dan harus tahu batasan agar tidak terjadi iritasi, karena tubuh yang terus-menerus menerima sensasi panas terbakar. Di sisi lain, capsaicin yang ada di dalam cabai tidak hanya membuat kita kepedasan atau sakit perut saja. Dia juga bisa memiliki manfaat untuk meredakan rasa sakit serta meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Sudah banyak pula penelitian yang melaporkan efek capsaicin untuk mendorong kerja metabolisme tubuh hingga 5% lebih cepat untuk membakar lebih banyak lemak. Efek pembakaran kalori ini bahkan diketahui masih terus bekerja sampai 20 menit setelah kita selesai makan.
Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.